Selamat pagi anak-anak. Pelajaran matematika kita masuk pada bab 12, bab yang terakhir. Kita akan belajar tentang bar graph atau grafik batang. Nah, grafik batang itu bentuknya seperti ini, ya. Nah, dari grafik batang ini kita dapat membaca suatu data secara visual agar lebih menarik dan mudah dipahami. Nah, dari diagram batang ini kita bisa melihat jumlah mobil seperti pada judulnya yang dimiliki oleh Ali, Richard, Alan, dan Budi. Nah, misalnya Ali itu batangnya menunjukkan angka 2, tingginya sampai angka 2, artinya jumlah mobil yang dimiliki Ali itu 2. Kemudian Richard, ya, Richard 1, artinya Richard memiliki mobil 1. Demikian Alan, ya, Alan berarti memiliki 3 mobil. Kemudian Budi memiliki 6 mobil. Nah, diagram batang ini juga bisa dibalik. Misalnya yang angka-angkanya ini diganti menjadi nama, kemudian yang nama ini diganti menjadi angka-angka, ya. Contohnya seperti ini. Nah, dibalik, tadi namanya yang ada di bawah, sekarang namanya ada di garis yang vertikal, ya. Sama. Nah, jumlahnya sama. Nah, hanya batangnya arahnya horizontal. Nah, jadi boleh dibolak balik. Kemudian sekarang kita akan mengenal bagian-bagian diagram batang dulu. Yang pertama harus ada judulnya, ya, judul. Kemudian ada garis vertikal yang menyatakan jumlah atau frekuensi. Kemudian ada garis horizontal menyatakan data. Nah, kemudian ada skalanya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari diagram batang, ya. Antara jumlah dan data itu bisa dibalik, ya, bisa dibalik. Misalnya jumlahnya ada yang mau dipindah yang di garis horizontalnya boleh, datanya berarti di garis vertikal, ya. Nah, kemudian kita akan masuk pada contoh. Nah, di sini ada data boneka Joyce dan teman-temannya, ya. Joyce di situ ada gambarnya 3 boneka, Ratih ada 4 boneka, Susi ada 1, Arofah ada 2, Deborah ada 3. Nah, data yang masih berbentuk gambar ini akan kita rubah menjadi angka, ya, menjadi simbol angka. Nah, misalnya Joyce 3, Ratih 4, Susi 1, Arofah 2, Deborah 3. Nah, sekarang datanya sudah ada nama, kemudian ada jumlahnya. Kita akan membuat diagram batangnya. Nah, kita akan buat dari data berikut. Nah, seperti ini. Judul jangan lupa, jumlah boneka, nama-namanya juga ditulis dulu. Joyce, Ratih, Susi, Arofah, Deborah. Sekarang kita lihat satu persatu. Nah, yang Joyce ada berapa? 3. Oh, berarti kita gambar tingginya 3. Kemudian Ratih 4. Kita gambar tingginya 4. Susi 1. Arofah 2. Ya. Kemudian Deborah 3. Nah, seperti ini. Mudah ya? Mudah. Nah, ini lebih memudahkan kita untuk membacanya dan lebih menarik, apalagi jika angka-angkanya lebih besar lagi, ya. Nah,
Kemudian contoh ini berikutnya. Nah, ini ada gambar hewan, ya, gambar hewan di suatu kebun binatang, ya. Nah, kita bisa hitung jerapahnya ada berapa, ada 8, zebranya ada 14, singanya ada 4, kemudian gajahnya ada 2. Nah, karena ini datanya ada yang banyak, misalnya zebranya 14, nanti kita membuat angka-angka pada jumlahnya itu terlalu tinggi, ya. Kalau 14, apalagi nanti kalau datanya 100, ratusan atau ribuan, nah nanti jumlahnya pasti akan tinggi, menggambarnya kertas kita tidak akan cukup, maka harus disederhanakan dulu, ya. Caranya bisa dibagi, misalnya dibagi 2, 8 dibagi 2 4, 14 dibagi 2 7, 4 dibagi 2 2, kemudian 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, sekarang yang tertinggi zebranya jadi 7, ya. Nah, 7 masih memungkinkan untuk dibuat gambar diagram batangnya, ya. Nah, kita akan coba gambar. Nah, judul, kemudian grafiknya kita gambar. Nah, yang ini jangan lupa, ya, karena tadi kita sederhanakan, dibagi 2 berarti setiap satu bar, satu batang itu mewakili 2 hewan, ya. Nah, kita pakai data yang sudah disederhanakan. Nah, jerapah 4, kita buat tingginya 4. Nah, kemudian zebra 7, kita buat tingginya 7. Singa 2, kemudian gajah 1. Nah, kalau disuruh membaca diagram batang tersebut, berarti jerapah jumlahnya bukan 4, karena setiap satu bar mewakili 2 hewan, berarti 8 dikali 2, ya. Zebranya di situ 7, berarti dikali 2 14. Singanya 2, berarti 4. Gajahnya 1, berarti dikali 2 2. Nah, itu anak-anak pembelajaran kita tentang diagram batang, ya. Sangat mudah sekali, ya. Nah, kita akan lanjutkan pembelajarannya pada pertemuan berikutnya, ya. Anak-anak bisa pelajari lebih lagi atau bisa kerjakan buku latihan matematika yang ada di buku, ya. Untuk latihan saja, tidak perlu dikumpulkan, ya. Selamat belajar anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.